Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah SMP Satato Lama. Ya, selamat pagi Bu. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Bapak. Tidak apa-apa, ada yang bisa saya bantu Ibu? Ya Bapak, terima kasih. Nama saya Nur Afni Mahmud. Saya guru dari SMP 4 Rote Barat Laut. Saya sekarang sementara mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Ya, maksud tujuan saya ke sini untuk memenuhi tugas saya dalam guru penggerak. Itu saya diminta untuk mewawancarai salah satu pimpinan atau kepala sekolah di tempat saya, dan saya memilih sekolah Bapak di SMP 1 Lama ini Bapak. Ya, silakan. Ya, untuk itu izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan dan mohon jika berkenan Bapak bisa menjawabnya. Ya, mana yang bisa saya jawab, ya saya jawab sesuai dengan kapasitas saya di sekolah ini. Baik Bapak, selama Bapak memimpin di sekolah ini, tentunya Bapak menemui beberapa hal, kasus-kasus seperti kasus-kasus yang keduanya benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk hal itu, bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut? Eh, saya menghadapi persoalan seperti itu, tentunya saya melihat pada kemampuan sekolah dan kebutuhan siswa saya. Baik Bapak, berarti Bapak melihat dari kemampuan sekolah dan kebutuhan siswanya ya Bapak. Nah, kemudian jika ada hal-hal demikian yang menjadi dilema bagi Bapak untuk mengambil keputusan, kira-kira hal efektif apa yang Bapak akan ambil? Tentunya dalam sekolah ini kita melihat prioritasnya adalah siswa, sehingga saya lebih memilih untuk masa depan siswa saya. Baik Bapak, jadi Bapak lebih jika terjadi hal-hal dilema seperti itu, Bapak akan memilih atau lebih mementingkan masa depan siswa-siswa Bapak ya. Baik Bapak, terima kasih. Kemudian kira-kira langkah-langkah apa yang Bapak ambil jika menemui kasus-kasus dilema seperti yang Bapak sebutkan tersebut? Ya, contohnya saja baru-baru ini kan banyak sekolah, tidak hanya di sekolah ini, guru-guru itu masuk dalam PPG piloting, sehingga dalam keadaan seperti itu tentunya saya sebagai pimpinan sekolah tidak bisa membatasi guru untuk mengembangkan profesionalismenya, tetapi dalam segi lain proses pembelajaran sedikit terganggu karena guru-guru sudah disibukkan dengan harus mengerjakan tugas PPG-nya, kemudian membuat praktik pembelajaran dan sebagainya. Untuk itu saya tetap mengizinkan Bapak Ibu guru saya untuk kasus demikian seperti sekarang Bapak bilang ada PPG piloting, maka Bapak tetap mengizinkan guru-guru tersebut, tetapi dengan catatan bahwa tetap melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai guru di sekolah ya Bapak. ya. Ya, baik Bapak. Untuk itu tantangan-tantangan apa saja yang biasa Bapak hadapi dalam menghadapi kasus-kasus seperti yang Bapak sebutkan tadi? Ya, tentunya setiap manusia itu punya pemikirannya masing-masing. Begitu juga di sekolah ini, ketika setiap kali saya mengambil sebuah keputusan, sebuah kebijakan, tentunya ada kebijakan-kebijakan itu yang tidak sejalan dengan keinginan guru. Tetapi tentunya kebijakan itu saya ambil berorientasi pada sekolah dan siswa. Oh iya Bapak, berarti ada saja keputusan yang Bapak ambil belum tentu sesuai dengan kemauannya Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini ya Bapak. Baik, untuk itu ketika Bapak mengambil keputusan tersebut, apakah mempunyai jadwal tersendiri atau prosedur, ataupun Bapak saat itu juga langsung mengambil ini keputusan yang menurut Bapak keputusan terbaik? Ketika menghadapi sebuah persoalan yang tentunya persoalan itu ketika berkaitan dengan siswa, saya sebagai pimpinan akan melaksanakan atau menindaklanjuti terhadap persoalan tersebut. Tetapi ketika persoalan itu berkaitan dengan guru dan orang tua, tentunya saya membutuhkan pemikiran solusi yang terbaik, sehingga saya harus menjadwalkan untuk
bisa sama-sama kita cari solusinya yang terbaik. Oh iya, baik Bapak. Berarti kalau untuk siswa Bapak langsung menangani ya, Ya. bersama dengan guru-guru. Tetapi kalau masalah guru orang tua, maka Bapak akan mencari jadwal sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan untuk dibahas bersama. Ya, baik Bapak, mungkin ini yang terakhir. Kira-kira selama Bapak mengambil keputusan itu, adakah faktor-faktor atau orang lain yang biasa membantu Bapak? Kita di sekolah ini Ibu tentunya tidak bekerja sendiri. Saya dalam melaksanakan tugas sebagai pimpinan, saya punya tim kerja. Biasanya saya melibatkan wakasek saya ketika saya melaksanakan tugas di luar sekolah, dan saya juga melibatkan kawan-kawan untuk membantu wakil saya untuk mengontrol sekolah, melihat keadaan siswa dan sebagainya. Oh iya, baik Bapak. Berarti Bapak di sini dibantu oleh rekan-rekan guru terkait dengan tugas dan fungsinya. Baik, kalau begitu Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak sudah membantu saya untuk mengerjakan tugas-tugas saya terkait dengan dilema etika yang Bapak pernah hadapi di sekolah ini. Untuk itu saya mohon pamit Bapak. Terima kasih Ya, Bapak. terima kasih. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Mahmud SPDGR. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Rotendau, mengajar di SMP Negeri 4 Rote Barat Laut. Hari ini saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu dilema etika dengan mewawancarai Ibu Wakil Kepala Sekolah di sekolah saya. Silakan Ibu. Salam dan bahagia, perkenalkan saya Silly Sepri Polindun SEGR. Saya adalah Wakil Kepala Sekolah dari UPTD SMP Negeri 4 Rote Barat Laut. Pada hari ini saya dengan senang hati ingin bersama dan membersamai dengan calon guru penggerak saya, Ibu Nur Afni Mahmud, calon guru penggerak Angkatan 11, untuk melakukan wawancara terkait demonstrasi kontekstual. Terima kasih. Ibu Waka. Selamat pagi Ibu. Ya, mohon maaf Ibu, hari ini saya mengganggu. Saya minta sedikit waktunya untuk diwawancarai, bisa Ibu? Dengan senang hati. Baik, hari ini saya minta waktunya Ibu. Ini saya mau wawancara. Selama Ibu menjabat sebagai wakil kepala sekolah, apa pernah mengambil suatu keputusan yang membuat Ibu dilema? Pernah. Oh iya, kalau boleh tahu seperti apa itu? Oke, jadi itu terkait dengan di sekolah kita itu kan sudah ada kesepakatan sekolah ya, kesepakatan sekolah yang kita kenal dengan keyakinan sekolah. Nah, di dalam keyakinan sekolah itu sudah memuat uraian-uraian yang harus disepakati bersama beserta dengan poin-poin yang sudah disepakati bersama oleh orang tua, kami pihak sekolah maupun orang tua dan peserta didik. Nah, di sini harusnya apa yang sudah disepakati itu, misalnya saya contohkan misalnya terlambat. Terlambat itu harus poinnya adalah 1. Nah, 1 ini setiap hari nanti kalau sudah sampai diakumulasi sampai dengan poin 35 itu harus mendapatkan panggilan pertama. Kemudian nantinya sampai dengan poin 50 itu panggilan kedua, kemudian panggilan ketiga adalah 75 dan poin 100 sudah mencapai 100 poin berarti dikenakan penalti atau dikembalikan kepada orang tua. Namun di sini ada kalanya kami harus melihat kembali faktor mengapa sampai anak itu terlambat. Ada kalanya karena memang unsur kesengajaan, tetapi ada kalanya juga karena faktor pendukung daripada anak itu sendiri dalam hal terkait dengan orang tua. Ketahui bahwa yang mendukung pendidikan di sekolah kita ini di UPTD SMP Negeri 4 Rote Barat Laut itu banyak sekali anak-anak yang berasal dari latar belakang orang tua yang tidak mampu, yang dimana orang tua mereka itu banyak yang mencari pekerjaan itu keluar.
Nah, di sini fungsi kontrol terhadap orang tua terhadap anak itu kurang, sehingga banyak sekali anak-anak yang datang terlambat. Nah, dengan terlambat yang kalau kita mau sesuai dengan kesepakatan, berarti banyak anak yang terpaksa kami keluarkan. Akan tetapi di sini kami melihat kembali seperti faktor yang saya sampaikan tadi, yang kami sampaikan tadi. Nah, dukungan orang tua itu tidak ada, maka di sini kami mengalami dilema. Kami harus melihat kembali hal-hal kebijakan yang harus kami melihat kembali supaya anak-anak ini jangan putus sekolah. Jadi terima kasih. Berarti tadi Ibu bilang kalau sebenarnya mau ikut aturan bahwa banyak anak-anak yang terlambat itu sebenarnya sudah dikeluarkan ya. Tapi karena kebijakan maka Ibu ini Mohon maaf karena keyakinan, bukan aturan, keyakinan, kemudian karena dilema etika tadi. Baik, karena ada dilema etika itu tadi, jadi Ibu ada ambil kebijakan supaya anak tersebut tidak dikeluarkan berdasarkan ada faktor-faktor misalkan orang tua, lingkungan. Kira-kira ini kebijakan seperti apa yang Ibu ambil sehingga bisa Ibu ambil suatu keputusan yang Ibu anggap itu merupakan keputusan yang terbaik sebagai pimpinan. Iya, jadi keputusan yang kami ambil itu adalah kami panggil anaknya, kemudian kami identifikasi, kemudian kami juga bekerja sama dengan pihak komite, kemudian kami melakukan koordinasi, dan akhirnya kami memikirkan masa depan anak. Kami lebih memikirkan kepada masa depan anak. Memang keyakinan sekolah ini sudah bagus sekali untuk kami lakukan, akan tetapi sebagai pimpinan kami juga harus memikirkan masa depan anak itu sendiri. Ternyata setelah diidentifikasi, memang yang kasus-kasus terlambat ini yang kurang seperti yang kami harapkan itu karena bukan dari mereka sendiri, akan tetapi itu faktor dari luar. Ya, dalam hal ini adalah faktor pendorong dari orang tua. Baik, terima kasih. Berarti sebagai pimpinan Ibu sudah mengambil langkah-langkah seperti identifikasi, kerjasama dengan komite, koordinasi, kemudian yang paling terakhir adalah masa depan ini. Iya, masa depan. Baik, terima kasih atas ini wawancara yang Ibu sudah lakukan hari ini. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Ibu. Sampai berjumpa lagi, Ibu. Terima kasih.